Menjelang kelahiran Yesus, Kaisar Agustus memerintahkan untuk mencatat nama semua penduduk yang tinggal di wilayah Kekaisaran Romawi. Semua kepala rumah tangga wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarganya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Ketika mereka sampai, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Saat itu hari sudah menjelang malam. Udara juga sangat dingin. Yusuf menoleh ke kiri dan ke kanan mencari tempat menginap. Tapi sayangnya semua rumah penuh. Dan semua penginapan pun sudah terisi. Dan akhirnya mereka terpaksa bermalam di sebuah kandang domba yang hina. Baru saja Maria berbaring, perutnya terasa sakit. Tidak lama kemudian, di tengah gelapnya malam, bayi itu pun lahir. Dalam kandang yang dingin dan gelap itu, Maria menggendong sang bayi. Membungkusnya dengan lampin, lalu membaringkannya di dalam palungan. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap
bayi Yesus yang kecil telah tumbuh menjadi anak yang manis. Ia bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ia seorang anak yang taat dan sangat menghormati kepada orang tuanya. Dan ia juga senang membantu ayahnya bekerja sebagai seorang tukang kayu. Ada yang bisa aku bantu, Pak? Kerjakan itu. Hai teman-teman, ayo kita main yuk. Bentar ya, aku lagi bantuin bapakku. Ya udah kita tunggu ya. Oke, bye-bye. Dah. Dan Yesus kecil makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah pula kuasanya. Ia makin dikasihi Allah dan juga manusia. Yesus tumbuh sebagai seorang pemuda yang gagah. Ia mulai mengajar di rumah-rumah ibadat dan kabar tentang mukjizat yang dibuatnya sudah tersebar sampai di mana-mana. Ia mengubah air menjadi anggur. Ia menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta menjadi tahir, yang mati dibangkitkan. Ia mengusir setan, ia berjalan di atas air, ia menenangkan badai, dan ia melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Aduh, aku lapar. Muridku, adakah persediaan makanan? Tidak ada, Guru. Adakah di sini yang membawa persediaan makanan? Aku guru punya 5 roti dan 2 ikan. Oke, baik. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Bapa, berkatilah makanan ini. Amin. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa itu. Dan terkumpullah 12 bakul penuh. Puji Tuhan. Tetapi meskipun mukjizat demi mukjizat telah dilakukannya, namun setiap saat musuh-musuh Yesus selalu mencoba mencari cara untuk menangkap dia. Yesus ditangkap dan ia pun diadili. Tetapi kepadanya tidak ditemukan kesalahan apapun, karena memang ia tidak melakukan kejahatan apapun. Tetapi orang banyak menghendaki supaya Yesus dihukum dan disalibkan. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, Yesus akhirnya harus mati disalibkan seperti yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Ia mati karena dosa-dosa kita.
Ia mati karena segala pelanggaran kita. Ia mati karena kasih-Nya kepada kita. Tetapi pada hari yang ketiga, Ia bangkit dan Ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya dan yang mau hidup taat melakukan perintah-Nya. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi dan mengampuni kita, demikian juga Ia mau supaya kita sama seperti Dia, saling mengasihi dan saling mengampuni. Selamat menjadi seperti Tuhan Yesus. Selamat berdampak dan jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. 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 Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan.